Baik, kita lanjut lagi di video kedua, kawan-kawan semua. Masih di menu MyLink ya, yang sekarang akan kita lakukan untuk latihannya, yaitu penggabungan data yang sudah disiapkan sebelumnya oleh rekan-rekan mahasiswa dalam bentuk Excel untuk digabungkan atau ditampilkan pada file Microsoft Word-nya ya. Jadi saya ulangi lagi, ini data yang sudah ada ya, data yang sudah ada saya beri nama data undangan gitu ya. Kemudian ada template suratnya. Nah, yang perlu kita lakukan ya, silakan di sini di bagian menu ada menu MyLink, kalian klik ya. Di sini mungkin kalian lihat di group Write and Insert Field, Preview Result sama Finish ini masih disable atau nonaktif gitu ya. Ketika fiturnya nonaktif seperti ini, berarti antara file Word sama file Excel-nya ini belum terintegrasi, belum digabungkan lah gitu ya. Nah, ini kita akan lakukan penggabungan ya. Silakan pilih di grup Start Mailbird, ada Select Recipient. Jadi sebelumnya saya jelaskan mengenai select recipient ini untuk memilih sumber datanya gitu ya, sumber datanya di mana. Jadi hati-hati ketika penyimpanan file Word sama file Excel-nya diusahakan dalam satu folder. Kita pilih yang use an existing list ya. Ini berarti kita akan menggunakan data yang sudah ada. Kemudian kalian pilih data yang kalian tadi disiapkan ya, silakan. Di sini saya ada data undangan. Oke, seperti ini. Kalian klik open. Nah, oke. Nanti di sini akan muncul dialog box select table. Jika di file Excel-nya terdiri dari beberapa worksheet, nanti silakan kalian tinggal pilih saja mana worksheet yang akan ditampilkan pada menu MyLink-nya gitu ya. Ini kebetulan saya hanya ada satu worksheet, jadi saya pilih sheet yang pertama. Kemudian saya klik OK. Nah, ketika diklik OK, rekan-rekan silakan lihat kembali di group Word Insert Field, Preview Result, bahkan Finish ini udah enable ya, sudah aktif. Jika sudah tandanya sudah aktif seperti ini, maka proses penggabungan ya, integrasi data yang ada di Excel untuk ditampilkan di Microsoft Word ini sudah bisa gitu. Tinggal langkah selanjutnya, kawan-kawan lihat di group Write Insert Field ada fitur yang namanya Insert Merge Field ya. Ini Insert Merge Field ini untuk menambahkan atau menampilkan data yang ada di Excel ke dalam template surat. Contoh misalnya di sini, ini saya hapus dulu. Di sini saya akan menambahkan nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswanya. Cukup kalian seleksi dulu di bagian template surat yang akan disisipkan field yang ada di Excel. Kalian pilih atau klik Insert Merge Field. Nah, di sini terdapat field-field sesuai yang ada di data Excel ini ya. Nomor, nama, alamat, program studi, semester, SPP, tunggakan gitu ya. Di sini sama, ini pun sama gitu. Jadi sekarang tinggal kita masukkan, klik, di sini akan diisikan nama. Oke, bentuknya seperti ini. Kalian beralih di selanjutnya, kita isikan alamat, kemudian kita isikan di sini namanya kembali, kemudian nomor induknya. Nomor induk saya pilih nomor lah ya. Kemudian program studi, kemudian ada semester. Oke ya. Ini tahun angkatan saya lupa untuk masukkan, jadi saya kosongkan saja. Kemudian yang biaya semester, SPP semester, dan satu lagi tunggakan. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi perlu diingat tadi, kalau tidak ada tanda
siku gitu ya. Berarti itu datanya yang ini seperti ini, berarti ini data statis. Sedangkan yang ada siku seperti ini data yang dinamis, datanya yang akan berubah-ubah. Jadi kalau sudah menggunakan mailing, cukup satu halaman itu dipergunakan untuk 32 data, contohnya yang saya gunakan gitu ya. Jadi kawan-kawan tidak perlu membuat beberapa halaman gitu ya untuk beberapa orang. Nah, setelah memasukkan insert field, kalian bisa cek untuk pengecekan hasilnya silakan klik di preview result, klik. Nah, seperti ini. Ini udah muncul nih kawan-kawan. Ya. Namanya, alamatnya, nama, nomor induk, prodi, semester, biaya semester sama tunggakan sebelumnya. Karena di sini saya belum ada, mohon ditambahkan di datanya kawan-kawan gitu ya, masukkan data tahun angkatan. Oke. Ini hasilnya sudah beres ya, sudah siap dicetak malahan, tapi fungsi atau menu dari mailing ini kegunaannya seperti ini kawan-kawan. Karena ada 30 data ya. Ini kalau kawan-kawan lihat di navigatornya ini masih data yang pertama. Data yang pertama kalau kita lihat di data Excel, data yang pertama itu Abdul Majid, kedua Tasya, ketiga Dina dan sebagainya. Nah, di sini tinggal kalian geser ke yang kedua, next record. Ini saya kasih tanda ya, ini saya coba kuningkan. Nah, seperti ini. Ini akan berubah-ubah, kawan-kawan. Nah, oke. Dina di sini pun akan berubah ya. Tunggakannya pun akan berubah. Nah, seperti ini. Jika kalian akan ke menu terakhir atau record terakhir, ini tinggal kalian klik last record. Nah, ini berarti delista. Kita cek apakah delista. Oh iya, delista. Gitu ya. Jadi tidak susah ya untuk menu mailing. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini masih ada kekurangan ya. Ternyata contoh misalnya kalau kalian teliti di bagian biaya atau tunggakan, ini kan harusnya nominal ya. Ini agak sulit nih membacanya karena tidak ada tanda pemisah atau semikolonnya, entah itu koma, entah itu titik gitu ya. Biasanya suka ada titik atau koma sebagai pemisahnya. Karena ini bukannya apa-apa. Ketika saya tambahkan 0 di sini, ini akan secara manual kalian harus hitung ini titik-titik dan sebagainya. Nah, itu tidak disarankan gitu ya. Jadi di sini kita akan lakukan yang ketiga di menu mailing, itu kita coba menggunakan fitur toggle fill code untuk memberi semikolon yang ada pada fungsi. Pak, bagaimana kalau di Excel-nya sudah menggunakan semikolon? Kalau misalnya kalian cermati di Excel di sini di saya, malahan sudah ada tanda RP-nya, kemudian sudah ada pemisahnya gitu ya. Di sini misalnya yang Abdul Majid 4,5 juta, tunggakannya 300. Di sini saya pindah ke Abdul Majid dulu yang pertama. Abdul Majid sama 4,5 juta dan 300 tunggakannya, namun tidak ada pemisahnya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan menyisipkan pemisahnya? Sebetulnya Pak, tinggal diedit aja di sini, kasih titik gitu ya. Gitu. Ya, hasilnya sama ketika di print. Tapi ketika kita pindahkan ke record berikutnya seperti ini, oke, ini sudah hilang. Kalaupun kita kembalikan ke posisi pertama, ini pun hilang, tidak ada pemisahnya, gitu ya. Nah, kalau untuk rupiah, karena semuanya pasti rupiah, gitu ya. Rupiah bisa dijadikan dengan kalimat yang statis, yang tetap. Kalian tinggal bisa seperti ini, RP. Karena segala sesuatu yang kalian edit di data dinamis itu tidak akan tersimpan. Sedangkan ketika kalian menambahkan data yang statis, ini akan otomatis tersimpan. Oke, kita lanjut di toggle fill code. Kalian tinggal seleksi di bagian yang field datanya.
kalian klik kanan di bagian mouse. Di sini ada yang namanya toggle fill code gitu ya. Kita bisa buka terlebih dahulu, diklik. Nah, ini adalah sintak ya atau perintah untuk memanggil data dari Microsoft Word untuk memanggil data yang ada di Microsoft Excel untuk ditampilkan di Microsoft Word gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan beberapa sintak lagi gitu ya, supaya ada semikolon atau pemisahnya. Oke. Caranya, kalian klik kanan lagi supaya kita tadi udah buka toggle fill code, silakan pilih edit field. Ya. Setelah muncul dialog box field seperti ini, di bagian field name rekan-rekan mahasiswa bisa mencari field name numChars. Ya, ini. Oke ya, silahkan pilih numChars. Kemudian di bagian numeric format kalian pilih yang ketiga, disesuaikan. Jika tadi belum ada RP-nya, kalian bisa pakai yang rupiah ini. Kalau kalian menggunakan ada angka di belakang koma, bisa kalian gunakan yang keempat ini gitu ya. Jika kalian gunakan yang pertama ini tanpa ada pemisah, jadi standarnya. Jika kalian gunakan yang kedua ini tidak ada pemisah, hanya ditambahkan 2 angka di belakang koma. Karena saya datanya tidak ada angka di belakang koma, jadi saya pilih yang ketiga ini. Oke. Saya klik oke. Oke. Pak, kok aneh? Di sini harusnya kan 4,5 juta ya. Kok jadi cuma 519? Ini nggak apa-apa, kawan-kawan. Karena ada perubahan tadi di field name-nya ya. Dari sini kalian silakan kembali lagi ke toggle fill code. Nah, ini sintaknya udah berubah. Kalau misalnya kalian tadi ingat, di sini perintahnya itu merge field. Ya. Sekarang ini karena kita udah ganti field name-nya, ini berubah jadi numChars. Nah, sebetulnya kenapa kita pindahkan ke numChars? Kita perlukan hanya ini aja, kawan-kawan. Nih sintak tambahan ininya. Jadi kawan-kawan silakan seleksi mulai dari backslash hingga kutip 2 ini. Kalau sudah, kalian copy seperti ini. Ya, sudah, silakan di copy dulu. Kalau sudah di copy, ini kawan-kawan bisa hapus ya. Bisa hapus dulu fieldnya, kemudian tampilkan kembali ke insert merge field SPP. Oke. Jadi 4,5 juta. Nah, setelah ini kalian buka kembali toggle fill code-nya. Nah, oke, ini udah sesuai. Nah, di bagian ujung sebelum tutup kurung kurawal ini ya, yang akhir, kalian salin atau kalian tempel, pastekan apa yang sudah tadi di copy ya. Saya hapus. Oke, seperti ini. Jadi ada tambahan merge fields ya, kemudian ada sintak tambahan seperti ini. Jika sudah, kalian klik preview kembali. Nah, di sini sudah ada pemisahnya. Ketika saya geser, ya seperti ini. Oke, tetap ada pemisahnya ya. Ini udah berganti jadi 4 juta, 4.250 seperti itu. Ya, oke. Nah, lakukan hal yang sama di bagian yang tunggakan. Karena tadi kita udah copy sintaknya, yang diperlukan oleh kalian tinggal buka kembali toggle fill code dan pastekan sintaknya. Jika sudah, preview kembali dan semuanya sudah ada pemisahnya. Oke, itu merupakan latihan mailing ya untuk hari ini gitu. Silakan nanti di save sama kalian ya, di save supaya nanti bisa diulang-ulang kembali. Oke, untuk
video selanjutnya bagaimana cara mencetak data mailing ini ya, di video selanjutnya. Oke, saya cukupkan dulu. Sekian, terima kasih.